Betapa indahnya tinggal dalam dekapan kasih Tuhan. Dan kami tahu tidak pernah Tuhan buang kami dari gendongan Tuhan. Tidak pernah Tuhan usir kami dari kasih dan kebaikan Tuhan. Tidak pernah Tuhan biarkan kami untuk berjalan sendiri. Ada satu kata yang kami selalu mengaminkan, bagaimana perkataanmu sendiri, Tuhan Yesus, bahwa Engkau berkata, aku tahu, aku mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami akan merenungkan lagi dalam satu tema yang baru, tentang rancangan damai sejahtera. Buka hati kami, buka telinga kami, mampukan kami untuk mengerti hati Tuhan pagi ini. Kami yang ada di gereja, bahkan teman-teman
bahkan teman-teman lain yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Buka hati kami semua untuk melihat hati Tuhan, suara Tuhan, perkataan Allah, janji Tuhan bagi semua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah buat kami. Kasih perkataan Allah yang paling sederhana, taruh itu di bibir mulut hamba-Mu, supaya semua kami yang mendengar, kami bisa mengerti hati-Mu Yesus, sehingga kami akan kuat hari lepas hari. Kami tetap ada di dalam anugerah Tuhan. Kuasa apapun yang ingin menghalangi firman Tuhan, dalam nama Yesus kami tolak dan percaya otoritas Allah di dalam firman Tuhan mengambil alih kebenaran firman pagi ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang adalah firman itu, kami berdoa. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Ya, kita mengucap syukur. Mengucap syukur buat Tuhan, walaupun dalam satu minggu ini kita jemaat Exodus mengalami duka. Minggu yang lalu sukacita dari Yes yang selesai dengan Jenny. Jadi 2 minggu dengan kelulusan, 1 minggu kemarin dengan duka. Ya, mengucap syukur itulah hidup yang Tuhan anugerahkan buat kita. Tapi satu yang pasti itu yang saya rindu ambil tema bulan ini, minta maaf belum bisa ditaruh di depan karena biasanya saya dengan Yansen yang buat ini. Tapi karena beliau dalam duka, saya tidak mau ganggu untuk masalah ini. Dan nanti biar minggu depan baru kita pasang tema. Jadi saya ambil satu tema untuk kita jemaat Exodus bulan ini, rancangan damai sejahtera. Ya. Ada dua hal yang saya tahu ini menjadi hatinya Yesus. Tatkala Allah masih ada dalam kemuliaannya di surga, Allah melihat ke dunia bahwa kita pasti binasa karena kita jatuh dalam dosa. Waktu Adam memilih untuk ambil buah itu dan memakannya, Hawa kasih Adam, dua-dua jatuh dalam dosa. Detik yang sama Allah berpikir, tidak mungkin manusia akan ada dalam kekudusan. Mereka sudah jatuh. Rancangan Tuhan yang semula gagal karena manusia memilih untuk tidak taat. Tapi setelah manusia jatuh, apakah Tuhan biarkan? Tuhan kasih tinggal saja? Tidak. Cara yang Bapa di surga ambil. Satu-satunya yang bisa selamatkan manusia bukan malaikat. Malaikat pun tidak mampu. Yang terbaik yang Allah harus buat, Dia sendiri harus turun ke dunia. Amin. Lihat betapa baiknya Tuhan. Dia yang ciptakan kita, lalu kita rusak, kita gagal, kita hancur. Tapi buatan kita, pencipta kita, Dia sendiri datang kembali untuk membuat yang rusak itu menjadi baik kembali. Amin. Luar biasa Tuhan. Lalu setelah Tuhan datang di dalam Yesus Kristus, Tuhan mati di kayu salib. Yesus katakan sudah selesai. Keselamatan sudah diberikan. Tinggal Yesus kembali lagi ke surga dalam kemuliaan Bapa-Nya. Tapi satu yang saya mau kita renungkan itu yang menjadi tema bulan ini. Waktu Yesus akan kembali ke surga, Yesus tahu kita tidak sanggup hidup sendiri. Lihat, waktu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya saja, Yesus cuma bilang, kamu tunggu di sini. Saya akan pergi berdoa. Yesus baru tinggalkan beberapa menit mungkin atau setengah jam paling lama di Taman Getsemani. Yesus berdoa seorang diri. Waktu Yesus balik kembali kepada Yohanes, Petrus, apa yang terjadi dengan mereka? Tidur. Terus Tuhan Yesus bilang, aduh, bangun. Kamu tahu firman yang berkata, berdoa dan berjaga-jagalah. Kalau kamu tidak berdoa, kamu tidak berjaga, kamu jatuh dalam pencobaan. Yesus pergi kedua kalinya, kembali sama, mereka tidur lagi. Pergi ketiga kalinya, kembali, mereka tetap. Dan lihat waktu Tuhan Yesus 40 hari setelah Yesus bangkit, Yesus ada dengan murid-muridnya sebelum Dia naik ke surga 40 hari. Ada satu kata yang saya nanti baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Yesus katakan Yohanes terakhir bilang begini,
Aduh, sulit hatiku kembali karena sepertinya kamu masih memerlukan saya. Kamu masih membutuhkan saya. Tapi saya harus kembali kepada Bapa. Akhirnya apa yang Yesus berikan? Yesus katakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Aku akan kembali kepada Bapakku. Tapi damai sejahtera tetap tinggal untuk kamu. Tuhan tahu setelah keselamatan, hal yang kedua yang kita manusia perlu, damai sejahtera. Karena kalau tidak damai, makanya Salomo bilang apa? Hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Tetapi semangat yang patah buat apa? Keringkan tulang. Jadi Tuhan bilang, kalau saya pergi bawa damai sejahtera itu, apa yang jadi dengan manusia? Kasihan mereka. Jadi saya kembali, saya pergi kepada Bapakku. Tetapi saya tidak bawa damai sejahtera. Damai itu saya kasih tinggal buat mereka. Jadi sekalipun mereka akan jatuh dalam dosa, waktu mereka panggil nama Yesus, mereka akan tenang. Sekalipun mereka sakit, waktu mereka panggil nama Yesus, hati mereka tenang. Sekalipun mereka susah, waktu mereka panggil nama Yesus, mereka ada damai. Sekalipun mungkin mereka cuma makan ubi saja, nasi kosong saja, tapi kalau ada damai di hati mereka, itu cukup. Amin. Sekalipun mungkin kita tidak punya tabungan, yang ada sisa 100.000 saja, tapi kalau 100.000 itu bersama dengan Yesus, Bapak Ibu akan rasa itu cukup bagimu. Sekalipun kita sakit, ingat kemarin peristiwa Yansen ini banyak mengubah saya, Betty. Ini kesaksian dari Hana juga. Waktu kita masuk di dia punya ICU COVID, sampai di situ, Bapak Ibu tahu, lihat suster-suster, lihat dokter. Apalagi saya ingat waktu saya malam itu diisolasi di Dian Harapan. Waktu Betty punya nafas sudah, oh saya Tuhan, hanya mujizat Tuhan saja. Karena dia punya oksigen di darah sudah turun sampai 55. Yang seharusnya 80-90, ini sudah turun gratis ya. Saya ingat Fauzi waktu masuk ke Profita, dia punya oksigen di darah sudah 60. Waktu dokter Meski datang ke Rehoboth, periksa dia punya di Pastori 60, langsung dokter Meski bilang sekarang juga Profita. Terus Angel, dia punya istri, masih bilang tapi dia baik-baik, kelihatan sehat, demam itu sudah hilang tadi malam. Lalu dokter Meski bilang, kalau kau melihat suamimu mati di sini, saya biarkan dia. Kalau dia hidup, sekarang juga bawa ke Profita. Dia harus pakai ventilator. Jadi saya bisa bayangkan kalau Betty waktu itu dia pakai ventilator mungkin bisa menolong karena oksigen tidak cukup. Karena dia punya oksigen di darah sudah 50 ya. Sedangkan Fauzi waktu itu sudah 65, sudah harus pakai ventilator. Jadi waktu kita sampai, Bapak Ibu tahu suster, mantri yang jaga di ruang itu semua itu OTG semua. Tahu OTG? Orang yang sudah COVID, positif COVID. Waktu di swab dia positif COVID, tetapi dia masih sehat. Kalau kita lihat Bapak Joko itu OTG juga COVID. Waktu di swab Bapak Joko di hasil itu positif. Mama Jo dengan anak-anak kemarin mereka sudah tes minggu lalu, kemarin hasil keluar mereka 4 negatif hasil di situ. Ya berarti tidak. Tapi yang Bapak Joko positif, tapi dia positif OTG, artinya orang tanpa gejala, tetap sehat, kelihatannya calon ini, tapi virus itu sudah ada di dalam. Jadi sekalipun OTG harus istirahat juga, tidak boleh terlalu capek. Karena kalau terlalu capek dia masuk ke paru-paru, waktu sudah ada di paru-paru itu yang langsung kita oksigen dalam darah berkurang, itu cepat sekali lewat. Jadi ini mungkin hari Senin kami semua hamba Tuhan, Dokter Meski akan panggil untuk kami periksa oksigen dalam darah supaya lihat apa oksigen dalam darah. Kalau sudah sampai turun 65, walaupun kita OTG mungkin belum disuap, tapi harus langsung pakai ventilator karena oksigen di darah sudah mulai berkurang. Itu yang buat akhirnya kita sulit bernafas, paru-paru kemudian dia lari ke paru-paru hancur. Ya, jadi sebelum masuk di swab harus masuk di
oksigen dulu, periksa oksigen di darah. Jadi kalau dia sudah turun, cepat-cepat harus swab, lalu pakai ventilator sudah, ya, karena nafas yang ada, oksigen di darah sudah berkurang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi mereka yang ada di, kita masuk sampai di ICU COVID di situ, baby ditaruh di situ, dan Tuhan sudah panggil dia. Itu semua dokter suster yang ada OTG. Virus itu sudah ada. Tapi apa yang mereka bilang? Kalau kami di rumah, kalau kami tinggal karantina di rumah, lalu siapa yang akan urus orang-orang ini? Ada banyak orang yang sekarang ada di rumah sakit berdua, ruangan penuh. Saya ingat malam itu waktu saya telepon Yani kasih satu tempat saja, satu tempat tidur khusus, biarpun itu kecil kah apa, kasih satu tolong. Saya punya jemaah, dia perlu sekali sekarang juga ventilator. Yani bilang tunggu mama dia bisa cari. Dia sudah cari, dia pergi ke dokter bayi karena mereka ada tim COVID punya WA khusus sendiri. Dia bilang tolong satu tempat tidur, penuh, sudah tidak bisa terima lagi. Silakan mama cari di tempat lain karena untuk ini sudah habis. Di Martin ini saja cuma 2 ventilator. Bapak Ibu bayangkan, sedangkan yang isolasi hampir puluhan ada di situ. Nah kalau tiba-tiba malam itu 5 orang yang sesak mau pakai alat apa? Berarti ada yang berkorban. Toh? Jaga kesehatan baik-baik. Jadi firman Tuhan katakan, seperti saya lihat dokter suster bilang, kami juga OTG, tapi kalau kami tidak buat apa-apa, bagaimana dengan ratusan orang ini? Siapa yang mau tolong mereka? Jadi mereka hanya dengan iman saja. Tuhan berkati tangan kami, Tuhan berkati tubuh kami, supaya waktu kami jamah orang-orang ini, mereka sehat, mereka pulang sembuh. Jadi hati ini sedih. Jadi kalau ada acuan yang bilang pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, lakukan itu. Kasihan kalau kita semua sakit masuk ke dokter, siapa yang mau jaga? Lihat itu di Surakarta, di Jakarta banyak dokter mantri suster sudah meninggal hanya untuk tolong orang lain. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan luar biasa, ya. Jadi hari ini kita lihat baik bahwa kita perlu damai sejahtera dari Tuhan. Itu yang Tuhan taruh di hati dokter, mantri, suster. Sekalipun mereka juga takut, sepertinya kematian itu satu langkah di depan. Mereka sudah ya, kalau Tuhan mau ambil kami, mau meninggal, ini tugas kami sebagai dokter. Ini sudah, mereka sudah siap. Tapi kenapa mereka bisa tolong orang lain? Karena hati mereka ada damai sejahtera. Dan itu yang saya mau kita belajar. Waktu damai sejahtera Tuhan taruh di hati kita. Karena Tuhan tidak bawa, Tuhan kasih tinggal itu. Yohanes mencatat jelas, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan buat kamu. Supaya apapun yang terjadi, situasi masih tetap gelap, awan itu masih tetap gelap, ombak itu masih besar, tantangan masalah masih ada, tapi engkau akan tetap tenang, engkau akan tetap berdiri, engkau akan tetap tersenyum, karena Tuhan ada dalam hidupmu. Damai sejahtera itu tidak ada, Tuhan tidak bawa, Dia tetap kasih. Amin. Kita tidak bisa rubah corona saat ini, COVID. Dia ada di mana-mana. Kita keluar rumah, kita kemana, barang itu sudah ada di sekitar kita. Tapi puji Tuhan, kalau ada damai sejahtera Tuhan di hati kita, kita akan terus maju hari lepas hari dalam pertolongan Tuhan. Amin. Lihat ayat ini, mari buka dengan saya, kita baca Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11, saya akan mulai saja dengan pendahuluan hari ini. Minggu depan Bapak Romaster, selanjutnya 4 minggu, 5 minggu kita akan belajar semakin dalam firman ini. Yeremia 29 ayat 11. Mari kita mulai 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya mau kita baca lagi sampai di koma saja.
Sampai di koma yang pertama ya. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Kenapa Tuhan kasih firman ini buat Yeremia? Apa yang terjadi saat itu dengan bangsa Israel? Ya, saya kupas sedikit waktu Yesus punya wisuda, saya jelaskan sedikit tentang itu. Firman Tuhan berkata, saat itu yang terjadi dengan keadaan bangsa Israel terpecah jadi dua. Ada satu bangsa Israel yang ada di utara, mereka yang di selatan itu bangsa Yehuda. Nah, ini yang terjadi dengan bangsa Yehuda. Apa yang terjadi waktu Nebukadnezar datang, lalu Babel kuasai Israel, Yehuda, lalu mereka kalahkan Yerusalem, Bait Allah hancur. Mereka ambil bangsa yang masih sisa, lalu mereka bawa ke Babel untuk, ya, mereka ditahan, mereka dijadikan budak, mereka ditindas di sana. 70 tahun mereka ada dalam penindasan. Mereka susah. Kalau lihat di sini, mereka harus tanam sendiri, tanah kering. Kalau mereka mau kasih makan kuda, mereka cari rumput sendiri, rumput kering. Air susah, sumur tidak ada. Nanti kalau lihat sejarahnya, mereka sampai sudah tidak bisa apa-apa. Lalu akhirnya yang keluar dari bibir mulut mereka, di mana Tuhan? Mereka ingat kembali, dulu Tuhan yang bawa kami dari Mesir. Tuhan bawa kami ke tanah Kanaan, penuh susu, penuh madu, ada banyak makan minum, kami senang. Mana Tuhan itu? Di mana Tuhan yang Allah Yakub, Allah Israel, Allahnya Isa? Mana? Kami menderita, kami susah, Tuhan mana? Kata yang sama yang diucapkan oleh Yansen. Lalu saya bilang, Yansen, tutup mulut, jangan bicara, karena kalau kau bicara, kau bisa salah bicara. Saya ingat waktu kita dulu sudah di UGD, steril COVID di situ, di ICU. Pas dia lihat saya datang, karena saya ke Mama Wanimbo berdua dengan anak 3, dengan nenek di situ, baru saya pergi. Pas saya sampai, langsung dia bilang, Mama Gembala, Tuhan di mana? Saya kecewa dengan Tuhan. Apa yang salah dengan saya? Kenapa Tuhan buat begini? Dia bilang, Tuhan kenapa? Saya langsung tutup dari mulut saya dan diam. Jangan bicara. Kau lagi dalam keadaan hati hancur, kau dalam keadaan hati yang betul frustasi. Jangan bicara. Saya ingat peristiwa Ayub. Waktu Ayub lihat semua harta habis, anak 10 habis, tidak ada yang sisa, hanya istrinya saja. Bahkan istrinya bilang, Bapak kau seperti orang gila. Masihkah engkau percaya kepada Yesus, kepada Tuhan? Lihat apa yang Tuhan buat. Hartamu habis, anak-anakmu habis. Masihkah engkau percaya? Persis seperti yang saya. Dia bilang, apa yang seperti dirasa Tuhan? Masihkah saya harus percaya kepada Tuhan dengan apa yang terjadi? Tapi lihat, Ayub menutup mulutnya. Dia hanya bisa bilang 3 kata. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bisa tutup yang saya punya mulut, saya boleh tenang. Tuhan yang kasih Betty, Tuhan yang ambil Betty hari ini, terpujilah Tuhan. Lalu dia menangis, kami 2 menangis sama-sama. Lalu dia bilang, Mama Gem itu dia ada di dalam. Saya bilang, iya. Sedikit lagi kita mau pulang. Tenang. Lalu kita 2 berdoa di situ. Setelah itu saya lihat mereka buka pintu ruangan ICU COVID. Saya bilang, ini saya harus pergi di sini. Dalam Hansen itu ada buka pintu, jadi saya jalan keluar dulu ya. Itu udara keluar. Kok pakai masker baik-baik tutup. Oke. Itu saya keluar. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang sama terjadi dengan bangsa Israel. Waktu sudah tidak ada makanan, tanah kering, air tidak ada, rumput tidak ada. Bahkan dikatakan untuk makanan babi pun mereka hampir mau makan, tapi itu pun tidak layak.
Lalu waktu Yeremia datang dan berkata, Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Tenang, Tuhan tahu. Bangsa ini marah. Kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan tidak tolong? Itu yang sering terjadi dengan kita, toh. Waktu kita sudah ikut Tuhan dan Tuhan izinkan terjadi, saya ingat waktu ayah papa, lalu ada yang mulai telepon, Ruth ini tantangan. Tenang, Tuhan ada. Lalu sadar kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan harus izinkan kami operasi? Pas detik ya kami dia harus operasi amputasi. Kenapa Tuhan izinkan? Saya ingat saya sudah 1 minggu ambil waktu doa dan puasa dan minta kehendak Tuhan kalau bisa 1 minggu ini Tuhan berikan mujizat. Tapi bukan mujizat yang terjadi, tapi luka itu semakin bertambah bau, ulang, dan semakin parah. Seperti hati mau tanya, kalau Tuhan itu ada, Tuhan di mana? Kenapa Tuhan tidak jawab? Kenapa Tuhan tidak buat sesuatu? Kenapa Tuhan diam saja? Itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Jadi waktu Yeremia datang dan bilang, Tuhan tahu hidupmu, mereka sepertinya marah. Tidak, kalau memang Tuhan tahu, kenapa kami menderita cukup lama dengan penindasan Babel? Kalau memang Tuhan ada seperti yang saya bilang, kenapa Tuhan ambil Betty dari saya? Anak 3 masih terlalu kecil. Saya ingat waktu kita habis bicara, tiba-tiba Ella miss call. Lalu yang saya buka HP, lihat Ella mau buka di situ, lalu Nenek kasih lihat ada bayi di situ Ika. Itu dia hati bertambah hancur. Terus saya telepon dan Nenek jangan kasih Ella telepon dulu. Dia punya hati masih hancur untuk bisa terima ini. Jadi tenang, semua tenang. Tapi Bapak Ibu, Tuhan bilang begini, aku tahu. Amin. Apapun situasimu hari ini, Tuhan tahu. Jangan pernah pikir Tuhan tidak ada. Jangan pernah bilang Tuhan tidak adil. Tuhan ada. Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu. Mungkin sekarang kita tidak mengerti, tapi nanti besok, lusa, kita akan mengerti kehendak Tuhan. Amin. Tuhan tahu. Bahkan Tuhan bilang begini, saya lanjut ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Apa itu rancangan? Saya buka lalu dibilang rancangan itu seperti draft. Itu seperti kalau orang mau, yang Salomo bilang, kalau orang mau bangun rumah, dia harus duduk dan buat apa? Rancangan, toh. Ini saya mau bangun rumah, berarti saya perlu batu, pasir, uang untuk beli bahan, perlu besi, saya perlu tukang. Kira-kira rumah yang saya perlu 2 kamar, ada ruang, oh iya berarti saya butuh 300 juta. Dia buat draft dulu, rancangan. Itu yang Salomo bilang, kalau ada orang yang ingin bangun rumah, tetapi tidak duduk dan merancangkan, dia seperti orang bodoh. Karena tidak ada, dia mau buat apa? Tidak ada. Dia harus buka rancangan, tulis-tulis dulu. Supaya dia mengerti, oh saya harus buat ini. Kita ada dalam rancangannya Tuhan. Amin. Tuhan tahu Ruth nanti seperti apa. Yes, seperti apa. Bapak Masep seperti apa. Mama Jikwa seperti apa. Eta seperti apa. Tuhan sudah punya rancangan. Dan rancangan Tuhan selalu rancangan yang penuh dengan damai, sejahtera. Karena ayat ini bilang toh, Tuhan jawab bangsa itu, saya tidak kasih kamu kecelakaan. Saya tidak kasih kamu menderita. Saya tidak kasih kamu susah. Kenapa kamu menderita hari ini di tangan Babel? Karena kamu menduakan saya. Toh Tuhan bilang, kamu pergi menyembah Allah lain. Kamu pikir saya tidak mampu kan? Kamu pergi. Tapi lihat kamu sekarang susah. Saya tidak tinggalkan kamu. Saya pegang, mari kembali. Ini jalan yang lurus. Saya sudah bawa kamu lurus, tapi kamu pilih ke kiri. Kamu pilih ke kanan. Jadi mari kembali dari kiri dan kanan, kita lurus sama-sama. Jadi sekalipun kita belok dari kasih karunia Tuhan, tapi Tuhan akan bawa kita kembali dalam anugerah Tuhan. Amin. Itulah Tuhan kita. Jadi Tuhan bilang, aku akan kasih kamu damai, sejahtera. Aku tahu dan aku akan kasih. Seperti yang tadi saya bilang, sekalipun awan itu masih tebal,
Karena apa? Ada damai sejahtera. Saya mau kita lihat di ayat ini. Buka di ayat di ayat 12 setelah ayat 11. Sudah dapat? Ayat 12. Di situ dikatakan, mari kita baca 1, 2, 3. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Bahkan dikatakan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Oh hebat. Tuhan mau bilang begini, sekalipun situasi belum berubah, tapi Tuhan akan kasih kamu damai sejahtera itu ada buat kamu. Yang kamu harus buat ini, berseru kepada Tuhan. Itu yang kita belajar 1 bulan. Kok apa itu? Saat teduh. Makanya Tuhan bilang berdoa, cari saya, kamu akan temukan saya. Kenapa kita masih tetap ada di dalam awan yang gelap, masalah yang besar, tantangan yang besar? Kita rasa tidak ada jalan keluar, hati susah, kecewa, marah, tidak ada damai. Jawabannya satu, kamu tidak berdoa. Karena sesungguhnya damai sejahtera itu sudah ada. Tadi saya bilang, Tuhan tidak bawa damai itu ke surga. Tuhan kasih tinggal untuk anak-anak Tuhan. Kamu akan tetap kuat. Yang kamu harus buat, bilang sama-sama saya, bikin tangan sama-sama saya. 1, 2, 3. Apa yang kita harus buat? Berdoa. Kata berdoa saja mungkin tidak cukup, tapi ayat itu bilang apa? Cari itu berarti sudah masuk di saat teduh. Sambil berdoa, buka Alkitab, lihat perkataan firman, angkat hati pujian menyembah, masuk hadirat Tuhan. Kamu akan menemukan Tuhan. Bahkan Tuhan bilang, bukan hanya bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan buat apa? Aku akan memulihkan keadaan. Oh hebat. Dan itu semua bisa terjadi waktu kita lakukan saat teduh. Amin. Jadi hari ini tidak usah takut dengan COVID. Ketakutan COVID belum, karena kita sudah mau nafas sesak. Ada 1 ibu, saya tidak sebut nama ibu itu, 2, tapi yang satu ini dia waktu swab dia positif. Lalu dia dengan suami, anak langsung telepon, mereka punya gembala, mereka berdoa. Lalu tiap hari dia minta dia ke gembala dengan staf itu, telepon dia, mereka menyanyi, menyembah, mereka terus masuk saat teduh. Dia kuat. Sekarang dia sudah di swab lagi, sudah positif, sudah negatif. Tapi 1 ibu ini, waktu mereka 2 sama-sama swab dengan ibu yang tadi saya bilang, dia punya hasil positif. Dia pulang ke rumah, dia beritahu dia ke suami dengan anak, karena mereka swab dari kantor. Jadi dia pulang, dia kasih tahu hasilnya ini. Dia mulai seperti stres. Dia tiba-tiba malam itu dia panas tinggi. Lalu pagi hari nafasnya sudah, mereka bawa ke rumah sakit jam 10 lewat, meninggal karena ketakutan. Jadi mari Bapak Ibu, COVID ini ada di sekitar kita, tapi percayalah, kalau belum waktu Tuhan untuk kita, Tuhan masih ingin kita dengan nafas hidup yang masih panjang. Tuhan masih mau pakai kita dalam banyak hal, di keluarga, di gereja, di masyarakat, di mana-mana. Tuhan akan pelihara kita. Tapi harus tetap dengan cara apa? Berdoa dan berjaga. Tetap jaga diri baik-baik. Pagi-pagi jam 10 sekarang mari kita jemur. Ada yang sejemur panas. Kemarin sama ayah keluar jam 10, kita tonton naik motor, ini jemur canggih punya ya. Orang lain jemur di halaman, kita tonton naik motor. Dia bilang, mama saya belajar terus capek. Oke, mari kita sekarang jalan-jalan. Terus saya pakai jaket, helm buka, tonton keliling, putar hampir masih tua, lalu ke kota pergi kembali sampai keringat di motor. Oh ini cari panas yang luar biasa punya ya. Tapi setelah itu sekarang cari panas di halaman itu saja. Tidak
tidak usah putar-putar motor lagi. Jadi mari jemur panas jam 10 sampai jam 11. Tidak usah 1 jam, setengah jam saja ke 20 menit jemur panas. Tetap pakai masker, cuci tangan kalau mau makan dan semua hal. Jaga kesehatan. Tetap lakukan pekerjaan. Kalau bukan tidak kerja lalu dapat uang dari mana? Hidup bagaimana? Tuhan akan jaga. Amin. Jangan takut, karena tadi ayat bilang loh, hati yang gelisah, hati yang takut itu bikin kita punya tulang kering, semangat yang patah, buat kita sakit. Tapi hati yang gembira, percaya Tuhan ada, damai sejahtera ada, kita akan keluar. Amin. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan buat kita semua. Ambil waktu duduk di kaki Yesus, berdoa, bersekutu, cari wajah Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kita. Kita tetap doakan Bapak Yansen, ketiga anak keluarga besar Samen dan Waniko, kiranya anugerah Tuhan juga buat mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus waktu Engkau kembali kepada Bapa-Mu di surga. Satu perkataanmu, Engkau tidak bawa salom itu, Engkau tidak bawa damai sejahtera itu, tapi damai sejahtera itu ditinggalkan, diberikan untuk kami hari ini. Dan kalau hari ini kami kuat, itu karena damai sejahtera Yesus di dalam kami. Situasi tidak berubah, tetapi kami tetap kokoh berdiri. Kami tetap tersenyum karena Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mengucap syukur karena Tuhan tidak ambil damai itu dari kami. Kekuatan damai sejahtera salom dari Allah menguatkan kami jemaat Exodus. Secara khusus kami berdoa pagi ini, salom Tuhan berikan untuk Bapak Yansen, salom Tuhan berikan untuk ketiga anak Ella, Ama, dan Ika. Salom itu Tuhan berikan untuk Mama Wanimbo, untuk Alphonse. Salom itu Tuhan berikan untuk keluarga besar Saman, keluarga besar Wanimbo, dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun situasi tidak berubah, tetapi mereka akan berdiri kokoh karena Yesus. Mereka akan kuat karena Yesus. Dan mereka akan melihat salom itu akan membawa mereka di dalam pemulihan hari lepas hari. Tuhan Yesus, hamba berdoa. Mungkin selama ini kami rasa ada kecewa, rasa Tuhan tidak hadir. Situasi berat sedang menindis kami. Ada masalah, ada tantangan, dan sepertinya Tuhan jauh. Sepertinya Tuhan tidak adil. Mungkin ada anak-anak Tuhan yang kecewa dengan Tuhan. Izinkan kami untuk mengimani hari ini bahwa Tuhan tahu hidup kami. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan untuk anak-anaknya. Yang Tuhan selalu buat rancangan yang baik, masa depan yang penuh harapan, karena salom itu ada bagi kami. Kami seperti bangsa Israel di dalam penindasan, dan kami sepertinya tidak mengerti perkataan Tuhan lewat Yeremia untuk mereka saat itu. Kalau Tuhan itu ada, di mana Tuhan? Karena mereka tidak memiliki shalom itu. Tapi waktu shalom itu diberikan, mereka kuat. 70 tahun dalam penindasan bangsa Babel, bangsa ini kuat. Sampai akhirnya Tuhan pakai orang Persia untuk bawa bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian, kota Yerusalem, rumah roti. Puji Tuhan, kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita buka nyanyian kemenangan iman. Minta kakak Rizky maju. 178. Damai yang padaku tak diberikan dunia ini. 178. Damai yang padaku tak diberikan dunia. Dunia tidak bisa ambil damai dari
dari pujian ini. Ya, ayat yang ketiga dia bilang begini, harta yang terbesar oleh Yesus diberi, itulah damai dan damai. Jadi harta yang besar bukan uang, harta yang besar bukan jabatan, harta yang besar bukan hikmat dan kepintaran. Harta yang terbesar waktu damai itu ada. Amin. Ya, jadi kalau damai itu ada, biarpun kita tidur hanya beralaskan koran, alaskan tikar saja, tapi tidur sampai ngorok. Karena damai itu ada. Damai yang padaku tak diberikan dunia, tak dapat diambilnya pun. Meski dunia tempuh, meski susah tempuh, takutku waktu kami berharap kepada Yesus, kami akan melihat damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang menakutkan hari ini. Kami akan tetap damai sejahtera sekalipun kami dalam keadaan susah hari ini. Karena Yesus, damai itu ada dalam kami. Sebelum saya menutup dalam doa, kalau ada di antara pemuda, remaja, bapak, ibu, engkau dalam situasi seperti bangsa Israel, suku Yehuda yang merasa sepertinya Tuhan jauh. Tuhan tidak ada. Tuhan ada di mana? Kami dalam keadaan terjepit, kami dalam kesakitan, kami dalam ketakutan, kekhawatiran, kami ada di dalam pergumulan yang besar. Tuhan ada di mana? Izinkan Tuhan
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Adakah satu dua orang yang mau berkata, Tuhan Yesus, taruh damai itu di hatiku. Pulangkan aku dengan damai sejahtera. Pulangkan aku dengan peace, dengan shalom yang daripada Tuhan. Sehingga apapun situasi hari ini, aku akan tetap tersenyum, berdiri kuat, tetap mengerjakan pekerjaanku dengan kekuatan Allah, dengan berjaga-jaga. Damai itu akan membuat aku kokoh, sehat, terus ada di dalam perlindungan Tuhan. Kalau ada silakan angkat tangan, yang lain kita tutup mata. Bapa di surga, semua yang membutuhkan shalom-Mu hari ini, di dalam nama Yesus, berikanlah itu. Cukupkanlah mereka dengan pengertian. Sekalipun gelap itu masih ada, ombak besar itu masih ada, hujan lebat itu masih ada, tetapi Tuhan pasti Tuhan ada atas kami. Damai sejahtera itu akan memberikan kami kekuatan untuk tetap berdiri. Badai itu pasti akan berlalu, hujan lebat itu pasti akan selesai, gelap itu akan berubah menjadi terang karena Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar jemaatmu untuk duduk di kaki Tuhan dan berdoa, mencari wajah Tuhan. Dan pasti mereka akan melihat jawaban Tuhan, pemulihan Tuhan pasti akan terjadi. Karena firman-Mu sendiri berkata, orang yang mencari aku akan memberikan diriku ditemui oleh mereka. Sehingga sungguh kami akan melihat, benar Tuhan, Engkau tidak jauh, Engkau dekat, Engkau ada di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari dengan iman kita katakan, amin. Silakan duduk.